Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan membuat soal dengan aplikasi CBT. Sebelum kita memulai, kita masuk terlebih dahulu ke websitenya, yaitu www.almubarakbenhil.sch.id/cbtbinusa. Setelah itu pada halaman awal nanti akan muncul halaman login ujian. Silakan Bapak Ibu masukkan loginnya dengan login yang sudah diberikan oleh admin. Username-nya lalu passwordnya juga silakan Bapak Ibu masukkan. Setelah itu baru kita klik masuk untuk masuk ke halaman dashboard dari halaman Bapak Ibu. Selanjutnya di sini adalah halaman dashboard dari yang Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu login, ini adalah halaman awal, halaman dashboard dari halaman Bapak Ibu. Di situ ada 4 menu, ada menu home, menu bank soal, ada menu ujian dan menu hasil ujian. Kita untuk pertama kita coba terlebih dahulu menu home. Di mana menu home ini kita pastikan bahwa nama Bapak Ibu sudah tertera di sini. Jika seandainya sudah tertera, Bapak Ibu bisa lanjut. Sedangkan kalau seandainya nama Bapak Ibu tidak tertulis di sini, silakan Bapak Ibu hubungi admin. Selanjutnya di sini kita akan membuat soal ya. Untuk membuat soal kita bisa mengklik menu bank soal. Setelah kita klik menu bank soal, di situ ada 4 menu kembali ya. Ada tambah data, download format import, ada import dan ada tombol cetak. Untuk membuat soal, kita bisa mengklik tambah data ya. Dalam buat soal ini kita bisa membuat soal dengan teks. Kita bisa membuat soal dengan menggunakan bahasa Arab. Kita bisa membuat soal dengan menyisipkan beberapa gambar. Kita juga bisa membuat soal dengan membuat rumus matematika. Nah, untuk pertama di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat soal dengan teks. Saya klik tambah data di sini, lalu di sini ada mapel, kita pilih mapel pelajaran kita, lalu di sini ada nama guru bidang studinya, di sini ada kelas ya. Soal tersebut ditujukan untuk kelas berapa. Saya klik misalkan di sini 10 TJKT. Lalu di bagian kita scroll ke bawah ada teks soal. Di sini ada layar untuk menulis soal. Ya, di sini saya ambil contoh misalkan soal nomor 1 adalah, kita scroll kembali ke bawah, di situ ada jawaban A. Di sini kita masukkan kembali untuk jawaban pilihan A-nya. Kita scroll ke bawah sama ya untuk jawaban B-nya. Scroll ke bawah untuk jawaban C-nya. Dan kita scroll ke bawah kembali untuk jawaban D-nya, dan yang terakhir adalah untuk kunci jawaban E-nya. Oke, selanjutnya di sini ada kunci jawaban. Ya, di sini kita bisa pilih kunci jawaban dari soal tersebut itu apa. Di sini misalkan saya kunci jawabannya adalah C. Lalu di sini ada bobot nilai soal. Untuk bobot nilai soal ini bisa kita sesuaikan dengan jumlah soal. Ya, artinya satu soal ini memiliki bobot nilainya berapa. Ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan jumlah soalnya. Setelah itu baru bisa kita mengklik simpan dan dia akan kembali ke halaman bank soal. Nah, di sini sudah masuk soal nomor 1, lalu di sini ada guru mata pelajaran, kelasnya dan nama mata pelajaran itu. Lalu di sini ada aksi. Aksi di sini ada 2 menu, ada 2 tombol, ada tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit ini fungsinya adalah untuk mengedit kembali soal yang sudah kita buat. Lalu tombol hapus ini adalah untuk menghapus nomor soal tersebut. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat soal dengan menggunakan bahasa Arab.
atau tulisan yang memiliki font Arab ya. Pertama kita lakukan seperti biasa, kita klik tombol tambah data, lalu nanti muncul halaman baru. Di muncul halaman baru ini kita pilih saja mapel pelajaran kita, nama guru bidang studinya, lalu kelas soal ini ditujukan untuk kelas berapa. Nah, pada teks soal ini ya, di sini kita bisa menuliskan sebuah tulisan dengan huruf Arab. Saya di sini mengambil contoh, misalkan saya sudah punya soalnya ya di Microsoft Word. Jadi saya tinggal copy saja tulisan Arabnya. Klik kanan Ctrl copy, lalu saya pindahkan pada lembaran soal. Ctrl V atau paste ya. Lalu misalkan saya ingin menambahkan sebuah teks ya, sama seperti dengan soal yang ada di Microsoft Word ini. Doa di atas merupakan doa untuk, nah nanti di sini kita buat juga di sini. Doa di atas Nah, selanjutnya di bagian bawah ini bisa kita isikan juga, misalkan jawabannya adalah doa sebelum makan misalnya. Lalu di sini doa sebelum tidur. Lalu pada jawaban B-nya misalnya doa setelah makan. Lalu yang bagian D-nya misalnya doa bercermin. Lalu bagian E-nya misalnya doa hendak berpergian. Oke, setelah itu sama, kunci jawabannya apa nih dari jawaban itu? Misalkan tadi adalah doa untuk makan. Misalnya doa untuk makan itu adalah jawabannya di A ya. Jadi nanti di sini kita pilih kunci jawabannya itu adalah A. Bobot nilainya juga ini disesuaikan dengan jumlah nilainya. Setelah itu baru kita klik simpan. Nanti kembali ke halaman awal lagi, kita akan bisa melihat tulisan Arab tersebut sudah muncul atau belum. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada soal dengan menggunakan bahasa Arab, lalu ada kelas yang ditujukan soal tersebut untuk kelas berapa, mata pelajarannya apa, guru yang membuat soal ini siapa. Ini juga sama, ada aksi, ada tombol edit, dan ada tombol hapus. Selanjutnya di sini kita akan membuat soal di mana soal tersebut memiliki beberapa gambar ya. Jadi kita bisa menyisipkan beberapa gambar. Caranya juga sama, kita klik saja tombol tambah data. Setelah itu muncul halaman baru. Pada mapel ini biasa kita klik mata pelajarannya, lalu guru yang mengajar, kelas berapa soal ini ditujukan. Setelah itu pada lembar kerja ini ya, pada teks soal ini kita klik pilih file. Kita klik pilih file, lalu kita pilih gambar yang ingin kita tampilkan ya, atau gambar yang ingin kita sisipkan. Jadi sebelumnya silakan Bapak Ibu menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Misalkan sini saya ngambil gambar seperti ini ya. Lalu saya klik open. Nah, di sini muncul nama dari gambar tersebut. Hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ini hanya bisa menyimpan file dengan ekstensinya JPG. Di luar dari itu, maka nanti gambar tidak akan muncul pada soal nanti. Nah, selanjutnya di sini bisa kita tambahkan sebuah tulisan. Misalnya gambar di atas merupakan gambar dari. Nah, pada pilihan jawaban teks, misalnya di sini ada jawaban. Lalu juga sama, jawaban B-nya juga kita buat. Kunci jawaban C-nya juga kita buat. Begitu juga dengan kunci jawaban D dan kunci jawaban E. Nah, di bawahnya di sini ada kunci jawaban. Bisa kita pilih soal tersebut memiliki kunci jawaban apa. Misalnya di sini saya
kunci jawabannya adalah E, bobot nilainya juga sama, disesuaikan. Setelah itu kita klik simpan. Ya, kita tunggu, nanti kembali ke halaman depan kembali. Ya, kalau Bapak Ibu muncul halaman seperti ini, silakan saja Bapak Ibu tekan F5 untuk refresh atau tombol perulangan. Nah, di sini sudah kembali ya. Nah, ini adalah gambar memiliki soal yang memiliki sebuah gambar. Kalau kita lihat di cetak ini, nanti akan muncul gambarnya. Ini tulisan soal dengan tulisan bahasa Arab. Ini soal dengan menyisipkan sebuah gambar. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita di sini akan membuat soal dengan memasukkan sebuah rumus dari matematika. Untuk membuat rumus soal matematika, caranya juga sama ya. Kita klik tambah data di sini, lalu kita pilih mapelnya, guru bidang studinya, kelas soal ini tujukan kelas berapa. Lalu pada teks soal ini bisa kita klik tombol insert ini. Ya. Setelah itu kita tunggu sampai muncul simbol-simbol di daerah sini. Oke, ini sudah muncul simbolnya. Selanjutnya kita misalkan ingin membuat soal dengan rumus dari Pythagoras. Ini bisa kita tuliskan di sini A pangkat. Nah, di sini ada pangkat, A-nya di atas ya. A pangkat 2 spasi ditambah B pangkat 2 sama di sini. Kita klik 2. Setelah itu sama dengan C pangkat 2 C. Nah, tulisan pangkatnya nanti di dalam kurawal ini 2, dalam kurawal. Ini hasilnya dari tulisan ini, hasilnya adalah seperti ini. Oke, setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu baru bisa kita tambahkan rumus di atas merupakan rumus dari untuk soal ini ya, misalnya rumus Pythagoras, rumus segitiga. Lalu misalkan untuk kunci jawaban C-nya misalnya rumus persegi panjang. Lalu kunci jawaban D-nya misalkan rumus dari lingkaran. Kunci jawaban C-nya misalkan rumus menghitung jarak. Oke, sama. Setelah selesai kita pilih kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya adalah A, bobot nilainya juga disesuaikan dengan jumlah soal. Setelah itu kita klik simpan. Kita tunggu untuk kembali ke halaman depan. Oke, kalau muncul seperti ini ya, silakan Bapak Ibu tekan F5 untuk kembali ke halaman depan lagi. Oke, sekarang bisa kita lihat rumus soal dengan rumus matematika ya sudah muncul di sini. Untuk mengeditnya bisa kita klik edit dan juga bisa kita klik hapus. Oke, sekarang kita cek ya dengan cetak, maka muncul hasilnya. Munculnya hasilnya seperti apa? Ini adalah soal dengan teks, soal dengan tulisan Arab, ya, soal dengan menyisipkan beberapa gambar, lalu ada soal menggunakan rumus dari matematika. Ya, itu cara membuat soal satu persatu. Jadi kalau ada soal yang 40 soal, artinya kita bisa menambahkan tambah data ini sebanyak 40 soal. Ada cara lain lagi untuk membuat soal, yaitu misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai soal. Jadi soal yang Bapak Ibu punyai hanya tinggal kita klik import. Nah, di sini pertama kita klik dulu formatnya ya, format bentuk soalnya, kita klik download.
Ya, kita tunggu. Kita simpan. Setelah itu hasil dari simpanannya itu, hasil dari downloadan tersebut kita bisa buka. Nanti dia berupa Microsoft Excel. Jadi soalnya Bapak Ibu pindahkan terlebih dahulu ke Excel. Kita tunggu sejenak. Oke, ini adalah formatnya ya, format untuk mengupload soal. Di sini ada bobot. Bobot itu adalah bobot nilai per mata soal memiliki nilai bobotnya berapa. Ini adalah teks soalnya. Ini adalah kunci jawaban A, kunci jawaban B, kunci jawaban C, kunci jawaban D, dan kunci jawaban E. Sedangkan ini adalah jawaban dari soal tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa pilih misalkan B di sini, lalu misalkan soal nomor 3 misalkan C, ya ini adalah kunci jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu tulis saja di sini ya, misalkan soal nomor sekian misalkan adalah opsinya ini, bisa Bapak Ibu tulis saja di sini ya. Jika seandainya sudah, misalkan saya membuat 5 soal, bobotnya juga disesuaikan dengan jumlah soal yang nanti hasilnya adalah 100. Setelah itu bisa kita pilih file, simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke aplikasi, kita klik tombol warna merah ini ya, import. Setelah itu kita pilih tadi kita menyimpannya itu di mana. Di sini sama guru mata pelajaran, lalu nama mata pelajarannya, soal dikhususkan untuk kelas berapa, lalu pilih file. Pilih file ini kita ambil dari soal yang sudah kita download tadi. Di sini misalkan tadi saya menaruhnya di di software. Oke, tadi ini ya format soal download, lalu saya klik open, lalu saya simpan, klik tombol simpan. Oke, ini sudah masuk ya. Soal nomor sekian tadi yang sudah kita buat di Excel ya, bisa kita lihat di sini. Soal nomor sekian, soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Nanti dia sudah terupload. Lalu bagaimana jika soal tersebut memiliki sebuah gambar? Ya, untuk di Excel ini kalau saya boleh menyarankan, silakan Bapak Ibu berikan tanda. Misalkan di sini tandanya gambar. Ya, Bapak Ibu bisa tebalkan. Ya, lalu Bapak Ibu simpan kembali, file, simpan. Setelah itu kembali ke aplikasi. Nah, lalu pada bagian import ini ya, kita pilih mata pelajaran, lalu kelas, pilih file, lalu kita pilih kembali nama filenya apa, open, dan kita klik simpan. Oke, nah di sini ada tanda nih, gambar soal ketiga. Artinya gambar tersebut memiliki sebuah gambar ya, soal tersebut memiliki sebuah gambar. Jadi langsung saja kita klik edit di sini. Nah, di sini tinggal kita masukkan gambarnya. Jadi kita memasukkan gambarnya melalui aplikasi, bukan kita taruh di Microsoft Excel-nya. Misalnya gambarnya adalah sebuah bingkai. Ingat, file ekstensinya adalah JPG. Kita klik open dan kita klik simpan. Oke, kita cek ya dengan klik tombol cetak. Nah, ini muncul hasil gambarnya. Kita kembali lagi.
Oke, jadi itu ya Bapak Ibu cara membuat soal. Kita bisa membuat soal dengan cara manual, memasukkan satu persatu soal. Bisa juga kita mengambil soal dari yang sudah kita buat, tetapi dengan formatnya adalah Microsoft Excel. Langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat jadwal ujian, ya, dengan cara kita klik tombol ujian di sini. Ini belum ada ya, Bapak Ibu belum buat jadwal ujian, jadi kita klik tombol tambah. Nah, di sini ada nama ujian, misalkan nama ujiannya adalah ujian akhir semester. Setelah itu nama mata pelajarannya, jumlah soalnya misalkan 40. Lalu kelas yang ditujukannya ada kelas berapa, jurusannya apa. Nah, di sini ada tanggal mulai, kapan soal tersebut bisa diakses oleh siswa. Jadi di sini kita klik tanggalnya, misalkan di tanggal 17 bulan 5. Lalu sini jamnya, ya, jam berapa siswa tersebut bisa mengaksesnya. Misalkan jam 12.40. Tinggal kita scroll saja di sini. Kalau sudah, kita klik tombol, kita klik tanggal selesai, ya, tanggal selesainya juga kapan berakhirnya ujian tersebut, misalnya di tanggal 17, di hari yang sama, lalu di jamnya misalkan di jam 13.30 misalnya. Oke, kalau sudah kita klik waktu ujiannya berapa menit, misalkan 90 menit. Lalu pada acak soal ini ada dua pilihan, soal diacak dan soal diurutkan. Kalau soal diacak artinya nanti soal Bapak Ibu tuh nanti diacak, ya. Tapi kalau seandainya Bapak pilih soal diurutkan, jadi soal tersebut nanti akan diurutkan sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Jadi kita, kalau di sini saya mencoba dengan soal diacak, lalu saya klik tombol simpan. Oke, di sini sudah selesai ya membuat jadwal. Di sini ada nama tesnya adalah ujian akhir semester, mata pelajarannya produktif, jumlah soalnya misalkan 40, untuk kelas berapa soal itu dibuat. Lalu di sini ada waktu kapan soal tersebut bisa diakses, dan jenis soalnya soal diacak. Lalu di sini ada aksi. Aksi di sini ada gambar pensil. Gambar pensil itu menandakan bahwa Bapak Ibu bisa mengedit jadwalnya. Lalu ada tombol X di sini, ya, atau simbol X di sini artinya Bapak Ibu ingin menghapus jadwalnya. Lalu ada tombol hasil. Hasil sini Bapak Ibu bisa klik hasil dari pekerjaan siswa tersebut. Nah, di sini ada token, ya. Token ini silakan Bapak Ibu simpan, ya, atau Bapak Ibu berikan kepada admin, yang nantinya siswa tersebut pada di tanggal sekian, jam sekian, siswa harus memasukkan token ini. Jadi silakan Bapak Ibu serahkan token ini kepada panitia ujian. Nah, selanjutnya di sini jika Bapak Ibu sudah membuat jadwal ujian dan di hari pelaksananya sudah dilaksanakan oleh siswa, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil ujian tersebut. Bapak Ibu tinggal klik hasil ujian. Nah, di sini ada aksi. Aksinya bisa Bapak Ibu klik lihat hasil. Dilihat hasil ini nanti ada nama peserta dari siswa yang sudah mengerjakan. Jadi misalkan siswa A, B, C dan seterusnya. Jadi di sini adalah kolom dari nama peserta. Di sini adalah jumlah benar. Jumlah benar ini artinya dari sekian banyak soal yang Bapak Ibu buat, berapa siswa tersebut memiliki jumlah yang benar. Lalu di sini ada nilainya, ya, nilai peserta didik tersebut berapa, nilai bobotnya berapa. Lalu ada aksi. Aksi di sini ada muncul tulisan batalkan ujian. Artinya misalkan Bapak Ibu ingin menghapus siswa tersebut atau siswa tersebut bisa melakukan ujian ulang kembali, Bapak Ibu tinggal klik tombol aksi di sini. Nanti siswa tersebut bisa mengerjakan kembali atau siswa tersebut bisa mengulang ujian kembali. Oke, jadi saya rasa itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang cara membuat soal dengan aplikasi ini. Jadi saya harapkan bila mana Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa segera Bapak Ibu menghubungi
tim kami ya. Nanti insya Allah tim kami akan membantu Bapak Ibu dalam membuat soal ini. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.